Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah penelitian, jenis dan sumber data penelitian. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa sejenak. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kenapa materi ini harus kita pelajari? Dikarenakan seorang peneliti itu hendaknya nanti akan menentukan beberapa bahan untuk sebagai dasar penelitiannya, baik itu bahannya sekunder maupun bahannya yang primer, data-data tersebut, sehingga nanti dengan ditemukannya data-data baik itu sekunder maupun primer akan merekonstruksikan bahan penelitian ini. Berbicara terkait dengan masalah penelitian, itu dapat kita pahami bahwa masalah penelitian adalah pernyataan yang mempermasalahkan suatu variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena. Saya contohkan antara hubungan dakwah dan materi dakwah, antara metode ceramah dengan materi dakwah agama Islam, apakah positif ataupun negatif. Misalkan dengan adanya metode ceramah, maka mahasiswa mampu memahami agama Islam, ataupun secara negatif dengan adanya metode ceramah justru mereka tidak paham terkait dengan agama Islam. Baik buruknya penelitian ini itu sangat tergantung bagaimana seorang peneliti itu dapat mengidentifikasikan permasalahan. Sebaik-baiknya seorang peneliti itu harus memahami sumber daripada masalah. Maka seorang peneliti harus paham terkait dengan teori. Masalah penelitian itu terjadi jika adanya sebuah kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Maka di sini ada beberapa masalah penelitian yang menurut saya baik, yaitu yang pertama adalah memiliki nilai penelitian. Artinya apa? Masalah yang akan dipecahkan itu berguna atau bermanfaat secara positif, seperti menambah khasanah keilmuan ataupun praktis untuk manfaat manusia secara umum. Kemudian memiliki visibilitas. Jadi masalah yang dapat dipecahkan itu dijawab melalui metode ilmiah. Tentunya ada berbagai syarat untuk mencapai hal ini. Yang pertama yaitu mempunyai batas-batas masalah yang jelas dan dapat dihipotesiskan. Hipotesis kita ketahui adalah sebuah dugaan yang pertama, ya berbeda dengan asumsi yang kita pelajari sebelumnya. Kalau asumsi tidak membutuhkan sebuah bukti, tapi kalau hipotesis itu membutuhkan bukti. Bagaimana cara untuk membuktikan hipotesis kita? Maka kita harus adanya data dan metode untuk memecahkan masalah ini. Kemudian adanya alat atau instrumen untuk memecahkan masalah yang ada, sehingga nantinya akan dihasilkan apakah positif ataupun negatif. Lalu adanya sebuah biaya dalam memecahkan masalah ini. Tentunya dengan adanya biaya yang besar itu akan sulit ya untuk memecahkan sebuah masalah. Maka di sini seorang peneliti harus benar-benar dia melihat estimasi biaya yang diperlukan. Kemudian sesuai dengan kualitas peneliti. Artinya apa? Tingkat kesulitan masalah yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Jika seorang peneliti itu ingin meneliti terkait dengan dakwah, maka dia harus paham teori-teori dakwah.
Kalau ingin meneliti terkait dengan pembelajaran misalkan, maka dia harus tahu teori-teori pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah aktual. Artinya apa? Permasalahan yang diteliti adalah fakta perilaku yang sedang hangat terjadi di tengah masyarakat. Ini kalau sekarang kita contohkan terkait dengan modernisasi beragama. Ini banyak sekali pembahas itu ya, peneliti-peneliti itu yang ini sesuatu yang hangat. Kemudian yang selanjutnya adalah urgen. Permasalahan yang diteliti harusnya sesuatu yang mendesak untuk diteliti. Misalkan dulu waktu kita COVID-19 itu terkait dengan vaksin, apakah vaksinnya ini mampu untuk menangkal COVID ataupun tidak, dan apakah diperlukan. Nah, ini perlu untuk dikaji ya. Lalu ada beberapa analisis dalam sebuah masalah. Jadi seorang peneliti harus membuat analisis masalah penelitian ini agar mampu untuk menyusun sebuah masalah-masalah yang akan ditelitinya. Yang pertama adalah analisis substansi masalah. Jadi masalah yang dipilih memiliki relevansi ya, akademik sesuai bidang keilmuan. Misalkan saudara di komunikasi penyiaran Islam, maka terkait dengan komunikasi dakwah itu harus dipahami teori-teorinya. Jadi jangan keluar dari prodi atau jurusan yang saudara tekuni. Kemudian yang kedua adalah analisis teori, di mana perumusan masalah dalam penelitian ini didasari atas upaya menemukan teori sebagai acuan utama untuk mendukung sebuah penelitian. Nah, jika tidak ada teori, maka tidak akan terjadinya sebuah penelitian ini. Maka seorang mahasiswa atau peneliti hendaknya menguasai teori-teori dalam hal penelitian yang akan dilakukan. Jika tidak ada, maka tidak akan baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah analisis metodologis. Jadi masalah yang diangkat hendaknya terjangkau, baik dari aspek metode pengumpulan data maupun datanya itu sendiri. Jadi misalkan kita membandingkan permasalahan-permasalahan yang ada, nanti akan mendapatkan sebuah hasil yang baik. Banyak peneliti yang tidak membandingkan ataupun mencari sebuah sumber masalah, maka akhirnya akan menimbulkan sebuah masalah. Nah, jadi masalah yang sudah teliti akhirnya diteliti ulang dan mendapatkan sebuah masalah kembali. Maka di sini analisis metodologis itu sangat penting. Salah satunya caranya yaitu membandingkan masalah-masalah yang ada. Kemudian apa tujuan dari mencari masalah penelitian atau ini disebut sebagai studi pendahuluan? Tentunya yang pertama manfaatnya agar seorang peneliti itu tidak mengulang hasil penelitian orang lain. Dengan cara kita mencari relevansi perbandingan-perbandingan, maka kita akan mencari celah apa yang harus kita teliti. Jadi sesuatu yang baru di sini. Kemudian mengetahui dengan pasti apa yang diteliti. Jelas dengan kita mencari dari sumber-sumber yang ada, maka kita akan menemukan itu. Kemudian mengetahui di mana atau kepada siapa data atau informasi itu dapat diperoleh. Kemudian memahami bagaimana teknik atau cara memperoleh data atau informasinya. Lalu dapat menentukan metode yang tepat untuk menganalisis atau informasi tersebut. Dan terakhir memahami bagaimana harus mengambil kesimpulan dan cara memanfaatkan hasilnya. Ini adalah salah satu tujuan kenapa kita harus mencari sebuah masalah. Ada 3 studi pendahuluan. Maka dalam sebuah penelitian itu pastinya ada daftar pustaka dan ada juga kajian pustaka. Nah, kajian pustaka di sini untuk menentukan bagaimana seorang peneliti itu bisa meneliti dengan berbagai
literatur yang ada. Maka di sini ada 3 sumber studi pendahuluan. Yang pertama adalah studi kepustakaan. Seorang peneliti itu mencari bahan-bahan dari artikel, kemudian ada paper, buku, teori-teori yang terkait, kemudian hasil penelitian sebelumnya. Jadi kajian pustaka, jadi dia mencari di berbagai buku untuk mendukung teori-teori yang atau peneliti yang dilakukan. Kemudian bertanya dan berkonsultasi dengan seorang yang dianggap ahli atau narasumber. Nah, di sini kita mencari yang sesuai dengan ahlinya. Misalkan kalau kita itu terkait dengan dakwah, maka kita cari seorang tokoh yang ahli di dalam dakwah itu. Nantinya kita tidak akan tersesat. Oleh sebab itu seorang mahasiswa dalam sebuah penelitian itu judulnya pasti akan dibimbing oleh seorang dosen yang ahli di bidang atau judul yang diajukan. Agar apa? Seorang dosen tersebut membimbing karena sudah mengetahui sesuai dengan kualitas keilmuannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengunjungi ke lokasi. Mengunjungi lokasi ini penting untuk mengetahui masalah peneliti dari sumber asli, dan tentunya nanti juga akan mencari tahu sumber dana yang akan diperlukan, apakah besar ataupun kecil, apakah menggunakan orang lain ataupun bagaimana. Dan ini tentunya akan lebih mudah jika seorang peneliti itu datang langsung ke lokasi penelitian. Saudara sekalian, ketiga sumber ini ya, baik itu studi kepustakaan, bertanya dan berkonsultasi kepada yang ahli, kemudian mengunjungi tempat lokasi. Jika ketiganya ini dilakukan, maka seorang peneliti siap untuk terjun dan siap untuk meneliti di lapangan. Baik, selanjutnya saudara sekalian, kita bahas adalah sumber data. Sumber data dalam metode penelitian itu terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Apa sih data kualitatif? Data kualitatif itu yaitu nilai dari peubah-peubah yang tidak dapat dinyatakan dalam angka, jadi tidak bisa disebutkan dalam angka. Contohnya apa? Misalkan daerah itu, daerah A ya atau daerah B itu gersang, kering, panas misalkan, atau itu berarti kualitatif, jadi tidak disebutkan secara angka. Kemudian kuantitatif yaitu sebaliknya dari kualitatif, jadi nilai dari peubah-peubah yang dapat dinyatakan dalam angka. Misalkan contohnya begini, daerah A itu dengan debit air sungai 0,5 meter kubik, itu artinya daerah itu gersang. Kemudian curah hujan 98 mm per tahun, itu berarti daerah itu panas. Sedangkan misalkan suhu kurang lebih 35 derajat Celcius, itu berarti panas. Nah, ini disebutkan berbagai angka, jadi itu kuantitatif. Nah, tidak semua data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan. Misalkan contohnya status perceraian, menikah atau belum menikah, itu tidak bisa dikuantitatifkan. Kalau berbicara kuantitatif itu terbagi menjadi 2 saudara, ada data ordinal dan juga data interval. Kalau ordinal itu menunjukkan jenjang penilaian tanpa adanya sebuah skala yang pasti. Misalkan sebuah perlombaan ya, perlombaan itu misalkan A itu nilainya 102, B 80, atau terus kemudian yang C 50. Jadi cara ordinal ya A ya jadi pemenang gitu. Jadi tidak ada intervalnya. Beda dengan yang ada interval,
menunjukkan jenjang penilaian. Misalkan kalau ada seorang dosen memberi nilai mahasiswa itu A, B, C-nya tergantung intervalnya. Misalkan 81 sampai 100 itu dapat A, 61 sampai 80 itu dapat B, 41 sampai 60 itu C, 21 sampai 40 itu D, dan terakhir 0 sampai 20 itu E. Jadi ada jaraknya intervalnya. Saudara sekalian, berbicara data juga menjadi dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Kalau data primer itu data pertama kali dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung, dan itu merupakan data pokok. Jadi kalau untuk data primer semacam itu. Sedangkan data sekunder, data yang bersumber dari berbagai informasi yang telah ada sebelum dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data peneliti. Ini merupakan data pendukung. Misalkan kalau data sekunder itu bisa jadi jurnal, ada dari buku ataupun dari lain, ya, misalkan website dan seterusnya. Apa perbedaan data primer dan sekunder? Kalau dari sifat data primer itu mengacu pada data real atau data yang dikembangkan setiap waktu. Sedangkan data sekunder itu data yang berhubungan dengan masa lalu atau bersifat tetap. Dari proses pengumpulan, kalau data primer itu didapat dengan melibatkan partisipan aktif, misalkan survei, observasi, kemudian eksperimen, ya, itu langsung. Kalau data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi, misalkan internet, buku, jadi sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, kemudian dari spesifikasi waktu pengumpulan, kalau data primer itu dibutuhkan banyak waktu, sedangkan sekunder itu lebih praktis, murah, dan dapat karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber, karena hanya cukup kita cari buku dan seterusnya. Secara spesifikasi, data primer itu dapat menentukan kualitas peneliti karena langsung, sedangkan sekunder itu tidak spesifik karena membutuhkan peneliti itu memiliki kendala menentukan kualitas datanya karena saking banyaknya data yang tadi, ya. Kemudian sumber data itu kalau primer tersedia dalam bentuk mentah karena dari tadi belum diolah, ya, dari kuesioner, wawancara, dan seterusnya. Kalau sekunder itu disusun dan diolah sehingga hasilnya itu dapat rapi karena sudah ada, misalkan ada dari internet, dari buku, dan seterusnya. Kemudian kemampuan akurasi, kalau primer itu dikumpulkan dari data mentah yang ditemukan di lapangan, sedangkan yang sekunder itu relatif akurat karena telah mengalami berbagai tahap pengolahan atau analisis karena sudah ada tadi. Saudara sekalian, itulah permasalahan dan sumber data yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan nanti penelitian saudara akan menjadi lebih baik manakala kalau kita sesuai dengan alur atau teori-teori yang kita pahami, dan tentunya tidak akan keluar dari kualitas dari keilmuan kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.